Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya Mas Fauzi di channel murahan tapi menambah wawasan. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita dari film Lady Macbeth yang menceritakan tentang seseorang yang tidak bisa tahan akan godaan nafsu dari tukang kebunnya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Di awal film, kita ditunjukkan dengan pernikahan Catherine dengan seorang bangsawan bernama Alexander. Kehidupan pernikahan Catherine tidak sesuai dengan apa yang diimpikan. Dia berpikir akan hidup bahagia, bak putri kerajaan, tapi malah justru kebalikannya. Dia justru hidup layaknya tahanan penjara. Dengan peraturan ketat yang dibuat oleh Boris Lester, Boris memiliki sikap yang dingin dan kedisiplinan yang tinggi, melarang Catherine keluar dari rumah, dilarang banyak bicara, dan dilarang tidur jika suaminya belum pulang. Sementara Alexander sering pulang larut malam dengan kondisi mabuk berat. Sehari-hari, Catherine ditemani oleh pembantunya yang bernama Anna. Ternyata Alexander tidak pernah mencintai Catherine. Dia menikah dengan Catherine karena dipaksa oleh ayahnya, agar Alexander segera memiliki keturunan. Tapi bagaimana Alexander bisa memiliki keturunan? Pada malam pertama saja, Catherine tidak digauli oleh Alexander. Catherine malah disuruh untuk melepaskan semua pakaiannya, dan setelah itu menghadap ke tembok. Sementara Alexander memainkan burungnya dengan cara manual. Setelah selesai, dia langsung tidur, dan akan terus seperti itu. Catherine yang kebingungan dan tidak tahu harus bagaimana, maka dia hanya bisa mengikuti apa yang diinginkan oleh suaminya. Pada suatu hari, Alexander harus pergi keluar kota karena ada ledakan di tambang batu bara mereka. Tapi sebelum pergi, Boris mewanti-wanti agar Catherine tidak pergi keluar rumah dan tidak perlu melakukan apa-apa. Setelah mereka pergi dan Catherine yang merasa bosan, diam-diam dia keluar dari rumah dan berkeliling di perkebunan kapas yang sangat luas. Pada suatu hari, Anna tidak datang ke kamar dan melayaninya. Akhirnya dia memutuskan untuk mencarinya. Ternyata Anna dikerjai oleh tukang kebun di rumah itu. Anna diangkat dan ditimbang layaknya hewan. Melihat itu, Catherine marah dan menyuruh mereka untuk menurunkan Anna. Setelah Anna pergi, Catherine yang terlihat kesal menyuruh mereka untuk kembali bekerja. Ternyata Catherine tidak marah dengan tukang kebun itu, melainkan malah penasaran dan bertanya kepada Anna siapa nama tukang kebun itu. Dan Anna bilang tukang kebun itu bernama Bastian. Keesokan harinya, Catherine pergi lagi ke kebun kapas. Di sana dia berpas-pasan dengan si Bastian. Bastian mencoba untuk mengajaknya berbicara, tapi Catherine tidak menghiraukannya. Pada malam harinya, saat Catherine selesai mandi, seseorang mengetuk pintu kamarnya. Ternyata itu adalah si Bastian. Catherine awalnya melarang si Bastian untuk masuk, tapi setelah itu sedikit memaksa. Akhirnya si Catherine memperbolehkannya masuk. Dan akhirnya malam itu mereka bermantap-mantapan untuk pertama kalinya. Keesokan harinya, Anna melihat Catherine tidur tanpa mengenakan pakaian. Dan nampaknya Anna mulai curiga kepada si Catherine. Yang awalnya dia pemurung, sekarang terlihat lebih ceria. Setiap ada kesempatan, dia akan bermantap-mantapan dengan si Bastian. Suatu hari, Anna melihat Sebastian diam-diam masuk ke kamar Catherine. Dan dari lubang kunci pintu, Anna melihat sendiri mereka berdua sedang mantap-mantapan. Saat Anna sedang mencari jamur di hutan, Sebastian menghampiri Anna. Dan Anna yang tahu itu langsung memperingati Sebastian agar tidak lagi menemui Catherine. Tidak lama kemudian, si Boris pulang dan bertanya perihal suaminya ke Catherine. Tapi Catherine justru balik nanya sehingga membuat si Boris ini marah. Dengan sengaja, Catherine menghabiskan minuman Amer milik Boris, dan Catherine menuduh Anna yang sudah menghabiskan Amer milik Boris.
Ini akibat Anna ikut campur tentang hubungannya dengan si Bastian. Lalu Boris menghukum Anna dengan menyuruhnya merangkak seperti hewan. Singkat cerita, Anna memberitahu Boris tentang hubungan terlarang antara Catherine dengan si Bastian. Boris yang marah besar langsung mencambuk si Bastian dan mengurungnya di kandang kuda. Mendengar hal itu, Catherine mencoba untuk membebaskannya, namun kunci kandang itu dibawa si Boris. Tanpa rasa takut, Catherine memaksa si Boris untuk membebaskan si Bastian. Tapi Boris malah marah besar dan memaki-makinya dengan kata-kata kasar. Tapi lagi-lagi Catherine menyuruh Boris untuk membebaskan si Bastian, dan Boris sekali lagi marah besar. Boris melemparkan piring ke arahnya. Lalu Boris masuk ke dalam ruangan dengan membawa makanannya. Dari luar, Anna mengganjal pintu ruangan itu dengan kursi agar Boris tidak bisa keluar. Setelah itu terdengar suara Boris minta tolong dari dalam ruangannya karena kesakitan. Rupanya minuman Boris telah diberi racun oleh Catherine. Anna mencoba untuk membuka pintu itu untuk menolongnya, tapi Catherine melarang. Setelah Boris tewas, Catherine menyuruh Anna untuk memanggil dokter, dan Catherine mencari kunci kandang kuda itu untuk membebaskan si Bastian. Catherine mendapat surat dari Alexander bahwa dia tidak bisa pulang ke pemakaman ayahnya. Dia meminta Catherine untuk mengurus semuanya. Mulai hari itu, si Bastian bisa keluar masuk ke rumah itu tanpa takut oleh siapapun. Singkat cerita, saat sedang tidur, Catherine menyadari kalau suaminya sudah pulang. Dia pun langsung buru-buru membangunkan si Bastian dan menyuruhnya untuk bersembunyi. Setelah Alexander berada di kamar, dia heran melihat tempat tidur dengan 2 bantal. Dia juga menemukan ikat pinggang pria. Catherine beralasan bahwa ikat pinggang itu dia temukan di ladang. Lalu Catherine menyiapkan minuman untuknya. Saat sedang minum, Alexander berkata bahwa dia tahu hubungannya dengan pria lain dan memakinya dengan kata-kata kasar. Karena Catherine tidak terima, dia lalu memanggil Sebastian dan mengajaknya mantap-mantap di depan Alexander. Alexander yang melihat itu langsung marah dan menyerang keduanya. Setelah bergelut cukup lama, Alexander tewas dipukul oleh Catherine dengan besi berkali-kali. Setelah itu, mereka mengubur jasad Alexander di tengah hutan. Singkat cerita, datang seorang perempuan bernama Agnes membawa anak kecil yang bernama Teddy, yang merupakan anak dari Alexander. Teddy adalah anak dari hubungan terlarang Alexander dengan anaknya Agnes yang sudah meninggal. Agnes juga membawa surat yang menyatakan bahwa Teddy adalah ahli waris yang sah. Dengan terpaksa, Catherine menerima Agnes untuk tinggal di rumahnya. Catherine dan Bastian mulai gelisah karena selama Teddy dan Agnes tinggal di rumahnya, mereka tidak lagi punya ruang untuk bermantap-mantapan. Sementara Catherine juga menyadari bahwa dia sedang mengandung anak dari Sebastian. Pada suatu malam, Catherine menemui Sebastian, namun Sebastian menyuruhnya untuk pergi. Keesokan harinya, Teddy mengajak Catherine untuk bermain, tapi karena Catherine sedang tidak enak badan, terpaksa menolaknya. Karena Teddy terus memaksa, tanpa sengaja Catherine mendorongnya sehingga membuat Teddy menangis kecewa. Lalu dia pun kabur dari rumah. Semua orang mencarinya termasuk Sebastian. Lalu Bastian menemukan Teddy yang sedang duduk di bebatuan air terjun. Lalu Bastian membawa Teddy pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Agnes marah-marah ke Bastian dan langsung mengusirnya keluar. Catherine pun tidak terima. Dia langsung menyusul Sebastian dan berkata untuk bersabar sedikit lagi. Lalu Catherine kembali ke rumah dan menyuruh Agnes untuk kembali beristirahat, biar dia yang menjaga Teddy. Lalu Catherine menyuruh Bastian untuk masuk, dan mereka membekap Teddy menggunakan bantal. Dan Teddy pun tewas dikarenakan kehabisan nafas. Bastian merasa ketakutan dengan apa yang baru saja mereka lakukan. Lalu Catherine menyuruh Bastian untuk keluar. Bastian menangis dan menyesali karena telah menewaskan Teddy.
Saat Agnes mengetahui Teddy tewas, Catherine beralasan saat menjaga Teddy, dia tertidur 10 menit. Setelah bangun, dia menemukan Teddy sudah tidak bernafas lagi. Dokter curiga dengan luka memar pada tubuh Teddy. Dia berpendapat ada yang membunuh Teddy. Tapi Catherine beralasan bahwa memar itu dia dapat karena terjatuh saat berada di air terjun itu. Polisi langsung percaya dengan semua ucapan Catherine. Namun tiba-tiba Bastian datang dengan menangis. Dia memberitahu polisi bahwa yang membunuhnya adalah dia dan Catherine, termasuk membunuh Boris dan Alexander. Mendengar itu, Catherine kecewa dengan si Bastian, dengan membantah semua tuduhan Bastian dan balik menuduhnya. Catherine juga bilang bahwa mereka dengan sengaja menewaskan Boris dan Alexander. Anna yang bisu tidak bisa memberikan kesaksian apa-apa, sehingga polisi lebih mempercayai keterangan si Catherine. Di akhir film, Anna dan Sebastian dihukum mati. Sementara Catherine hidup sendirian di rumah itu dan film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Baik, saya pamit dulu dan assalamualaikum.